Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Auto. Baik lagi di program tahunan kita. Ini adalah Elektria Mudik Lebaran. Dan kali ini gua tandeman sama Setio Adi. Yo, Iki. Nah, sekarang pada Elektria Mudik Lebaran tahun ini kita akan pakai New Almas RS Pro Hybrid. Ya, Dan benar. lewat perjalanan kali ini kita akan membuktikan SUV 7 penumpang ini membawa keandalannya untuk perjalanan jauh, terutama di musim mudik menuju Yogyakarta. Benar, kita akan simulasiin ya. Yes. Bagaimana perkembangan dan juga situasi terutama jalan tol ya. Ya, dari Jakarta persiapannya sampai ke Jogja nanti. Kita akan memberikan informasi yang menarik seputar wisata dan juga kuliner top yang ada di Yogyakarta, Mas. Benar banget, Kit. Selain itu juga kita akan bahas nih Iya. dari segi desain, performa, fitur unggulan, dan teknologi hibridanya Ya, itu paling dari penting. New Almas RS Pro Hybrid ini. Ya. Nah, ini udah hujan, udah siang juga. Barang-barang udah masuk? Udah aman. Tadi barang gue udah masuk. Semua perintilan soal syuting sudah masuk di cargo space yang besar dari Wuling Oke. Almas RS Pro Hybrid. Sekarang gue dulu yang bawa, nanti akan gantian sama Mas Adi ya. Ya, Sekitar kayak berapa? 300. 300-an lah ya. Ya udah, let's go. Let's go. Nah, kita udah di dalam Wuling Almas RS Pro Hybrid nih, Kit. Dan gue punya tips buat lo sebelum kita melakukan mudik atau perjalanan jauh lah intinya, di mana kondisi jalan tuh tidak terprediksi, macet, jalan-jalan agak rusak mungkin ya. Ya, cuaca, terus menentu, benar. itu ada baiknya kita mempersiapkan kendaraan lewat servis berkala di bengkel resmi secara rutin ya utamanya. Benar, ini penting banget ya supaya mengakomodasi perjalanan bisa selamat dan aman sampai tujuan. Pokoknya dicek hal-hal terkecil supaya ya tadi perjalanan bisa lebih Nyaman, safe. aman, lancar. Benar. Nah, karena kita pakai Wuling, ini ada hal menarik yang Wuling kasih selama mudik di tahun 2025. Karena mereka menyediakan posko di sepanjang jalur mudik, Mas. Jadi teman-teman ataupun pengguna Wuling tuh bisa cek kendaraan, bisa servis juga, dan yang paling penting ada ruang tunggunya yang emang cozy banget, lalu juga aman. Jadi pengguna Wuling bisa istirahat dengan nyaman dan juga tenang. Nah, karena mobil kita, benar, karena mobil kita sudah diservis, sudah dicek detail banget di bengkel Wuling gitu ya. Dari depan sampai ke belakang semua udah oke. Kita langsung aja jalan Yogyakarta supaya nggak kesubuhan di sono. Jadi kita masih bisa ekspor sedikit tuh di Jogja. Gas. Let's go. Oke, alright. Teman-teman, sekarang udah ada di tol layang Muhammad bin Zayed. Yoi, MBZ. Layang MBZ. Ini akan jadi jalan paling favorit kali ya. Wah, ketika pemudik nanti ingin melaju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun nanti menyusuri tol Trans Jawa. Benar. Tapi menurut gua sebagai pemudik harus punya opsi. Selain lewat MBZ ini, mereka bisa loh memanfaatkan jalur tol Cikampek di bagian bawah. Kemudian jalur biasa ya. Lewat Bekasi, terus Cikarang, Karawang, tembus-tembus. Mungkin nanti masuk lagi baru di kawasan tersebut untuk menghindari penumpukan lah istilahnya. Begitu. Jadi penting banget, dan teman-teman juga harus aware ya ketika pengen mudik itu harus terus-terusan tuh mantau situasi lalu lintas. Kalau misalkan memang MBZ macet, bisa opsi bawah ataupun lewat jalan yang tadi Mas arteri ya, lewat Bekasi dan segala macam. Jadi supaya nggak ada penumpukan, drivernya juga lebih happy dan semua juga bisa sampai dengan selamat. Sekarang kita mau ke 57 ya. Rest area 57. Kita sekalian isi bensin, kita penuhin full to full, kita reset MID-nya, kita cari tahu berapa konsumsi bahan bakarnya. Karena menarik nih, Mas. Ya, itu gue penasaran juga tuh. Nah, karena dengan teknologi hybrid, seberapa irit sih Wuling Almas dipakai dari 57 ya? 57. Sampai ke Yogyakarta nanti. Benar-benar, gue juga penasaran. Let's go, kita ke KM 57. Nah, Kit, setelah ngisi bensin sampai full juga MID-nya kita reset, apa lagi sih sekarang? Yoi, kita akan ini ya, tes konsumsi bahan bakar dari Wuling Almas Hybrid. Baik dari kita lihat MID-nya dan juga kita akan tes dengan metode full to full. Jadi biar lebih akurat, Mas. Dan juga kita akan informasikan biaya tol dari Jakarta sampai nanti finishnya
ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta, mantep banget. Dan ini sekarang kita di KM 57 ya. Dan gue ngeliat di beberapa tempat nih udah mulai persiapan untuk pembangunan kayaknya fasilitas buat mudik nanti. Benar, ya? jadi supaya nanti ketika jelang-jelang ataupun di hari H mudik, ini pemudik bisa lebih aman, nyaman, dan juga bisa dimanfaatkan lah untuk segala kebutuhan. Nah, Oke. Teman-teman, gue akan bahas, jadi selain tempat istirahat ataupun rest area 57 ini akan jadi tempat percabangan buat teman-teman yang mau ke daerah Jawa Tengah, itu nanti akan menyusuri tol Trans Jawa ke arah kalian tuh ke Bandung, buat teman-teman yang pengen ke arah Tasikmalaya lalu juga Garut, dan juga ada salah satu jalan juga yang namanya Pantura. Ini buat teman-teman yang pengen ke Indramayu ataupun ke Cirebon dan juga menyusuri pantai ataupun pesisir pantai utara. Ya, itu salah satu rute yang menarik banget ya untuk kita pulang ke arah Jawa. Benar. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi perjalanan Elektria kali ini dengan Wuling Almas Pro Hybrid. Let's go. Let's go. Hey Kit, tahun lalu kan kita juga pakai Wuling Almas ini lewat jalur Pantura kan? Iya, tahun lalu ya. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Nah, itu gimana sih dengan performanya mobil ini di jalan tol? Gimana nih rasa yang lu rasain sekarang? Mengendarai Wuling Almas itu emang selalu menyenangkan ya Mas Adi ya. Oke. Apalagi yang Wuling Almas RS Pro Hybrid ini dengan teknologi hybridnya, dia tentu ada mesin bakarnya dan juga ada sokongan dari rangkaian kelistrikan mulai dari motor dan juga si baterainya. Jadi kalau misalkan ngomongin mesin bakarnya aja, dia pakai mesin 2000 cc Mas, 4 silinder, lalu juga Atkinson cycle gitu ya. Nah, dia mampu menghasilkan tenaga itu di 123 HP dan torsinya ada di 169 Nm. Oke, makanya ini tadi sebagai penumpang nih, gue bisa ngerasain kayaknya lu effortless banget ya, buat ngelewatin mobil lebih bertenaga ya, juga. Benar. Jadi emang kebanyakan emang si EV mode-nya terus yang bekerja. Jadi kalau bahas nih ya, jadi dia tuh yang pakai teknologi ataupun transmisi yang disebut sebagai dedicated hybrid transmission. Jadi emang transmisi yang khusus diciptakan Wuling buat mobil hybrid ini nih, terutama di RS Pro Almas Hybrid ini. Jadi dia ada 3 mode kalau misalkan bekerja, jadi dia emang bekerja secara smart aja gitu Mas. Otomatis sistem yang baca kebutuhannya seperti apa, lalu juga baterainya segimana, dia yang baca, dia akan ngasih EV mode, lalu juga serial mode ataupun juga parallel hybrid mode. Jadi kalau misalkan EV mode ya udah bener-bener si motornya aja nih yang gerakin si mobilnya, jadi benar-benar berasa bahwa mobil listrik murni gitu. Jadi ketika memang serial hybrid, jadi si mesin ini bekerja, ngedeteksi tuh kalau misalnya si baterainya tuh udah hampir-hampir habis, mesinnya akan bekerja hidup, dia akan berfungsi sebagai generator untuk ngisi si baterainya. Jadi ketika bekerja kan dia akan merubah energi kinetik tuh, jadi energi listrik untuk dipasok ke baterainya. Nah, yang terakhir ada parallel hybrid. Jadi mesin sama si motor listriknya ini bekerja bersamaan. Nah, itu yang benar-benar ngasih sensasi jambakan, torsi dan tenaganya lebih maksimal. Gokil ya. Jadi udah nggak perlu ribet deh kita pencet apa segala macem, karena memang dia udah ngatur secara otomatis. Nah, dibaca sama si komputernya. Sistemnya computerized. Kalau naik mobil ini udah pertama outputnya memang berasa banget di jalur Cirebon ya kita ya, yang tolnya memang lurus aja. Ini benar-benar buat cruising di atas ataupun mepet 100 km/jam tuh udah kayak nggak berasa bawa cepek gitu. Jadi kayak mobilnya anteng, senyap gitu ya, tapi tetap ngincar efisiensi bahan bakar karena dengan teknologi hybridnya. Oke, keren banget. Sepanjang perjalanan ini tadi kita ngeliat tol-tolnya ini kondisinya sudah selesai diperbaiki ya, perbaikan jalannya. Ya, minim perbaikan, tapi memang ada beberapa perbaikan ya. Nah, kenapa kita pilih Wuling Almas untuk cek jalur mudik dan juga persiapan kali ini ya? Mobil ini menyenangkan dari sisi driving positionnya Mas. Jadi khas sebuah SUV gitu ya, duduknya ini walaupun kita atur paling pendek nih, kursi drivernya, ini nih masih terasa commanding sekali. Jadi memang tinggi ya gitu ya, kita bisa ngelihat arah depan dengan sangat sempurna, terutama di bagian sisi samping, kiri kanan juga spionnya besar, dan ditambah dengan spion tengah ini yang ngasih visibilitas secara bagus ke bagian belakangnya. Itu secara nggak langsung juga bikin kita percaya diri ya, di berbagai kondisi jalannya. Dan ditambah juga pengaturan ini ya, setirnya sudah tilt down teleskopik, jadi sudah elektrik, sudah tinggi, kita bisa atur sedemikian rupa lah sesuai dengan posisi tubuh yang paling ideal. Jadi kita sekarang langsung masih panjang banget loh Mas. Benar, kita akan ke Tegal dulu, mungkin kita akan istirahat kali ya. Istirahat mulu. Oh Mas Adi tuh istirahat mulu. Kerjanya istirahat mulu. Ya, santai kan. Kita langsung aja ke Tegal dulu.
Jadi ini buat teman-teman nanti yang ingin mudik, kalau misalnya tuh biasa kan volume kendaraan di rest area tuh benar-benar membludak ya. Yes. Bahkan tuh masuk ke rest areanya pun macet. Jadi teman-teman bisa manfaatin keluar tol, kita cari tempat pemberhentian buat istirahat. Jadi juga bisa lebih cepat untuk manajemen waktu ke tempat tujuannya. Bener banget. Ini nanti kita ke Tegal kemana Mas? Nah kita di Tegal nih mungkin misalnya mau beristirahat di mau makan mungkin ya, itu bisa datang ke kulinernya Khas Tegal, itu ada rame, sate. Sate. Nah, sate habis itu ya beberapa tempat tuh deket sama pintu tol. Jadinya begitu keluar sebentar sudah sampai istirahat gitu. Jadi bisa langsung masuk tol lagi gitu ya. Tol lagi. Jadi nggak harus terfokus di rest area, teman-teman bisa manfaatin banyak ataupun cari strategi supaya istirahatnya tuh lebih matang. Yang penting istirahat dulu, habis itu bablas lagi masuk tol lagi. Tol itu kalau mau ke arah Jawa Tengah ya, kayak kita mau ke Yogyakarta. Benar. Nah, perjalanan menuju Yogyakarta lanjut lagi, lewatin tol Trans Jawa, dan sekarang gua di balik kemudi gantian. Nah, ini kok nggak ada hiburan ini? Anda butuh hiburan? Butuh hiburan. Butuh hiburan. Nah, jadi teman-teman bisa konekin ke head unitnya yang emang ini jadi ciri khas Wuling sejak lahir di Indonesia ya. Dia pakai vertikal dan ukurannya ini besar. Jadi teman-teman bisa konekin smartphone untuk dengerin infotainmentnya. Dah. Oke. Asik ya? Seru juga nih. Iya. Mas, tadi kan gue udah bahas performa. Betul. Lalu juga teknologi hybridnya. Betul. Nah, ini juga ada fitur ADAS ya, Mas? Nah, ini dia yang gua suka dari Almas RS Pro Hybrid ini. Ini dia punya berbagai macam fitur Advanced Driving Assistance System. Dan ini ngebantu banget di perjalanan jauh kayak gini, Kit. Benar. Salah satunya yang paling gue suka sih Adaptive Cruise Control-nya ya. Iya, Adaptive Control. Terus ini tuh canggih nih. Dia bisa ngatur jarak dengan kendaraan di depannya. Biar kita nggak terlalu deket. Dan juga masih dengan kecepatan yang aman gitu. Benar. Dan kita juga bisa atur distance-nya ya Mas ya. Itu dia. Dan jadi ini mau seberapa dekat, seberapa jauh tuh bisa diatur. Bener banget. Dan ini gua istirahat nih, kakinya nggak capek. Iya, itu paling penting tuh dengan ada fitur Adaptive Cruise Control, kaki tuh nggak selalu standby di pedal gas ataupun pedal rem. Bener Tapi banget. tetap ya teman-teman, fitur ADAS ini bukan menggantikan peran dari driver. Jadi kita harus tetap konsentrasi. Tetap sebenarnya kuncinya ada di driver. Lanjut Mas, ada fitur selain Adaptive Cruise Control, gue seneng banget sama beberapa fitur seperti Lane Departure Warning. Ya ini ngasih peringatan ya buat pengemudi kalau dia berpindah jalur nggak pakai lampu sein ya. Kebiasaan yang baik ya. Jadi kita harus nih kalau misalnya belok harus nyalain lampu sein, dan ini membuat perjalanan jadi lebih aman juga. Dan dia ngasih notifikasinya tuh nggak cuma suara doang. Oh iya, dia pakai getaran di lingkaran kemudinya. Tapi kalau teman-teman nggak suka yang getar-getar, teman-teman bisa aktifin ataupun setting di head unitnya mau suara aja atau mau getar aja ataupun dimatikan juga bisa. Jadi sesuai dengan preferensi teman-teman. Nah Mas, tadi selain ada fitur ADAS, yang paling gue suka dari Wuling adalah fitur Wuling Indonesia Common. Nah, bener banget nih. Ini salah satu fitur yang jadi gue selalu melihat legendnya Wuling nih, dan gue suka banget emang. Ya memang pertama kali Wuling masuk tuh fitur ini jadi salah satu gebrakan gitu ya. Bener banget. Di pasar roda 4 Indonesia, dan sekarang juga diikuti nih, di follow sama rival-rivalnya. Bayangin Kit, perintah suara berbahasa Indonesia. Jadi benar-benar kayak asisten lo ketika lo jadi driver dan ketika jadi penumpang di dalam kabin Wuling Almas RS Pro Hybrid. Jadi banyak belasan fungsi fitur perintah suara yang bisa kita aktifin ya. Ini kita mau coba. Kita coba salah satunya. Panoramic roof-nya kebuka, tiranya kebuka, supaya lebih adem gitu ya. Kita perintah suara untuk turunin suhunya. Halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 2 derajat. Canggih. Jadi benar-benar kayak asisten lu punya mobil tapi bisa nyuruh-nyuruh tapi pakai AI gitu. Bener banget. Dan ini yang gue impresi adalah, yang gue suka adalah kita nggak perlu belajar bahasa asing ya. Ya, seluruh yang kalian butuhkan tuh bisa dikontrol lewat teknologi Wuling Indonesian Common-nya. Ya, Kit, ini kan masih jauh ya. Sejauh Pak.
Gue saranin lu mending istirahat aja deh. Cocok. Tapi hati-hati bawa mobilnya. Yo, aman. Rebahin ya. Rebah banget lagi cuy. Lihat gini mas, gue pengen kelihatan tuh. Hati-hati mas. Yo, Kenyang Pak. Kenyang banget. Tadi makanannya pilihannya banyak banget. Sampai Di rest kalap, area ini. sampai nggak di videoin. Tapi kita tadi sempat ngeket ini ya, ada jajan-jajanan di makan. rest area ini 456 ya. Ini jadi pilihan menarik sih. Menarik karena dia ada bridge-nya gitu mas. Benar. Nyebrang Buat gitu. pemudik mencari oleh-oleh, Ya. cari makan mungkin beristirahat, enak banget. Wah, Kit, baterai gue lowbat nih. Ini nih, ada wireless charger nih. Jadi Wih. nggak perlu colok-colok cuy. Sini. Oke, canggih. Taruh sini aja ya. Oke. Udah tuh dinyala. Habis ini kita lanjut tol baru ya? Pasti bakal rame sih nanti ketika emang jalur di hari H mudik itu bakal jadi pilihan utama tuh. Oke. Tapi bakal lebih menarik ketika nanti atau mungkin nanti mepet-mepet ini ya. Mudik. Mungkin nanti ada tol Semarang Jogja mungkin akan dibuka atau segala macam, kita nggak tahu. Oh. Itu selisih waktunya lebih singkat lagi. Jadi dari sini sekitar 30 sampai 50 menit itu bisa sampai Jogja. Wih, seru banget tuh. Jadi lebih cepet Ngirit lagi ya. waktu. Oke. Nah, Kit, lu tau gak sih di Almas RS Pro Hybrid ini dia punya fitur IOV, Internet of Vehicle. Oke. Jadi di kendaraan ini nih dia Terhubung sama smartphone ya. ya telepon genggam untuk ngatur suhu, menyalakan mesin, Nyalakan mesin bahkan. terus kemudian buka jendela dan lain-lain. Dan ini canggih banget. Canggih cuy. banget. Dan sekarang kita lanjutkan Lanjut perjalanan. ke Jogja. Sekarang gantian lagi nih gue nyetir, Mas Adi karena makannya banyak, tadi nambah 3 kali, dia biar tidur aja. Oke, guys. Langsung. Seatbelt udah? Udah. Let's go. Ya, Kit, akhirnya kita tiba nih Ya. di Jogja. Di Yogyakarta. Walaupun ini udah malam hari ya, Malam. dan kita udah menempuh jarak ratusan kilo, Ratusan kilo. tapi tetap Jogja jadi kota yang paling hangat ini. Jogja ini emang selalu istimewa gitu. Nah Mas, kita sebelum ke hotel, Yes. gue mau ngasih tahu lalu apa sih fitur yang paling ngebantu banget gitu ya ketika lagi perjalanan, terutama ketika gue lagi nyetir tadi. Yes. Itu adalah fitur cluster meter dengan bentang layar MID juga sudah 7 inci. Benar. Dia ngasih informasi yang benar-benar lengkap banget. Paling penting adalah fitur TPMS ya Mas. Jadi dia akan ngasih tahu notifikasi ketika ada salah satu ban yang emang kurang angin gitu ya. Dia akan langsung ngasih notifikasi di layarnya. Dan kita juga bisa lihat seluruh 4 bannya sampai ke suhu rodanya. Nah, lu kan boleh nih dengan meter cluster lu nih. Gua sebagai penumpang nih, gua juga punya fitur yang menarik gua bahas. Apa tuh? Ternyata nih punya ambient light ya. Iya. Dan ini pilihan warnanya bisa sampai 8. Cuy. 8. Banyak banget dan bikin kerasa lebih nyaman, homey gitu. Benar. Nah, sekarang kita akan ke hotel. Hotel bener, kita mau ke hotel pilihan gua di Yogyakarta. Ini hotel yang viral katanya Mas di Ya, Jakarta. canggih banget ya. Jadi nggak ada 3 km kita udah sampai ke hotel pulang ke utara. Jadi besok Mas Adi yang bakal jadi tour guide Yes, kita aman ubah-ubah lah. wisata dan juga kuliner buka puasa Ya. di Yogyakarta. Lo akan gue bawa ke tempat-tempat menarik dan pastinya Jogja banget lah. Jogja banget. Harus Oke. khas. Oke. Cus. Yes, akhirnya kita sudah di Yogyakarta. Bener dan banget, kita Ki. akan explore nih wisata-wisata yang menarik. Diarahin pertama ke apa nih Mas? Candi Plausan. Plausan. Jadi kalau misalnya biasanya ke Candi Prambanan mungkin yang bosan Ya. bisa ke Candi Plausan karena nggak jauh ya dari Jauh, Candi sekitar Prambanan. 2 kiloan dari Candi Prambanan. Benar. Dan ini juga syarat sejarah. Jadi sekarang kita masuk aja. Ya, kita coba lihat-lihat sejarah dari Candi Plausan. Candi ini diperkirakan dibangun di tahun 825 sampai 850 Masehi yang dilihat dari bentuk bangunannya.
Candi ini dibuat di masa pemerintahan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu untuk permaisurinya yang bernama Sri Kahulunan atau disebut Pramodawardhani yang beragama Buddha. Paling menarik adalah bentuk candi kembar yang merepresentasikan keharmonisan kedua agama tersebut. Ini menjadi bukti cinta sang raja untuk permaisurinya. Nah teman-teman, itu tadi sejarah soal Candi Pelausan yang benar-benar penuh syarat akan sejarah ya Mas ya. Nah, mumpung di kawasan arsitektur yang adiluhung ini, Candi Pelausan ini, kita juga akan bahas soal desain dari New Almas RS Pro Hybrid. Nah, kalau gue ngomongin eksterior ya kita, gue punya kesukaan di area luarnya. Sebagai SUV 7-seater, SUV medium yang modern, nah Almas ini punya diamond chrome yang terkesannya menjadi lebih modern, lebih premium juga. Kemudian dia menggunakan pelek 18 inci, cocok untuk segala kondisi jalan. Beberapa yang gue suka juga ada tailgate dan juga bagian bumper yang berubah membuat kesan SUV modernnya lebih kerasa. Lalu gimana? Jadi soal eksterior, interior juga nggak kalah menarik. Dia pakai bahan-bahan material yang memang benar-benar premium Mas gitu ya. Hampir 80% sampai 90% ya anggota tubuh nih tersentuh dengan bahan-bahan soft touch-nya. Gitu. Lalu juga sebagai SUV segmen B, apalagi dia punya 3 baris, tentunya akan mendukung akomodasi untuk 7 penumpang Mas. Jadi ketika lagi perjalanan jauh kayak gini, mungkin seluruh anggota keluarga tuh bisa masuk dengan aman dan nyaman, jadi nggak ngerasa kehimpit, nggak ngerasa terkurung gitu ya, karena memang menyajikan ruang kabin yang lapang banget. Terus juga ada fitur-fitur penunjang kenyamanan ya, macam panoramic sunroof, lalu juga ada pengaturan electric seat yang memang benar-benar kepake banget, termasuk juga dengan panel cluster meternya yang sudah MID. Kita akan lanjut lagi ke destinasi kedua perjalanan kali ini, dan gue jamin lo akan tertarik. Dan ini kita akan jalan ke Gumuk Pasir. Ini terkenal banget nih Jogja Selatan berarti ya? Bener, let's go kita jalan. Kulineran jangan lupa. Oh iya, itu juga. Let's go. Nah, lanjut ke tempat wisata kedua. Di tengah menjamurnya tempat wisata kekinian, Gumuk Pasir rasanya tetap jadi tempat yang menarik untuk dikunjungi selama di Jogja. Nah, buat yang penasaran apa itu gumuk? Ini adalah bahasa Jawa yang artinya gundukan-gundukan pasir. Oh ya, status Gumuk Pasir ini katanya sudah menjadi warisan dunia loh. Lanjut ke wisata kuliner. Kita mengarah ke Bantul, tepatnya di sebelah utara Gumuk Pasir menuju kota Jogja. Terdapat pawon Mbah Marto dengan mangut lele andalannya yang legendaris. Daya tarik utamanya adalah kita langsung mengambil makanannya di pawon atau dapur milik Mbah Marto. Kita lanjut lagi. Nah, tempat terakhir ini jadi salah satu destinasi menarik dan wajib dikunjungi. Tempatnya adalah Kampung Ramadan Jogokarian. Daerah ini tiap tahunnya berubah menjadi pasar pedagang kaki lima, menjajakan sajian menarik dan lezat untuk menu berbuka puasa. Selain itu, di Masjid Jogokarian tersedia menu berbuka puasa gratis, berisi menu lezat secara cuma-cuma untuk masyarakat berbuka puasa bersama. Menarik banget kan destinasi liburan di Jogja kali ini. Akhirnya, yes, Mas Adi. Kita tiba di Yogyakarta dengan setelah ngelewatin berbagai macam tempat wisata menarik, dan kita sampai di penghujung. Dan untuk konsumsi bahan bakar dari Wuling Almas RS Pro Hybrid ini cukup menakjubkan ya Mas ya. Dari rest area 57 kita riset MID itu jalan 511 km sampai di Yogyakarta itu dapat 22,2 km per liter. Nah, kita pengen tahu nih berapa gapnya, lalu kita isi dengan ataupun kita cari tahu dengan metode full to full. Jadi kita isi tangkinya, dapat sekitar 27 liter bensin yang harus dibutuhkan. Jadi caranya adalah total jarak 511 dibagi 27 itu dapat di 19 km per liter. Jadi gapnya nggak terlalu banyak, membuktikan bahwa keakuratan konsumsi bahan bakar dari Almas RS Pro Hybrid ini benar-benar patut untuk diperhitungkan. Mantap. Wah, itu hasil dari efisiensi bahan bakar yang mantap banget ya kita ya. Tapi gue punya komentar untuk Almas RS Pro Hybrid ini. Menurut gue dia jadi SUV yang cocok banget buat mudik karena dia bisa ngangkut banyak penumpang. Terus kemudian ruangnya lega, nyaman juga, dan paling penting yang paling gue suka adalah fitur-fiturnya. Banyak banget. Keselamatan, terutama fitur-fitur ADAS-nya Mas ya. Bener, itu yang bikin pengalaman berkendaranya jadi lebih enak, jadi lebih nyaman, terutama buat mungkin keluarga, perjalanan jauh, udah pasti dengan Almas RS Pro Hybrid ini jadi pilihan yang menarik dan pasti jadi
enak lah. Enak pakai banget. mobil ini. Dan tentu jadi pilihan paket lengkap buat teman-teman yang cari mobil hybrid yang beneran memang ngasih efisiensi bahan bakar, kenyamanan dan juga keamanan untuk perjalanan jarak jauh. Jadi segitu dulu Mas ya. Iya, dan sampai jumpa lagi di Video program berikutnya di Elektria Elektria. selanjutnya. Ya, Sekarang kita kemana Mas? kita cabut untuk kembali lagi ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Ini Ya. udah selesai berarti. Udah, Ya udah. Ya. let's go.